kenapa sih Kompas berkali-kali beritanya ini menyakiti perasaan? Kalau perasaan ini susah diukur ya Pak ya. Dan kita juga riset Pak, itu rata-rata sehari Kompas itu memuat lebih kurang 10-15 berita. Kira-kira tiap 2,5 jam lah Kompas mengupdate berita itu, menggempur. Iya, berita Serang ini menggempur dengan segala macam angel beritanya lah, ya, dengan menggunakan framing humanisme, kemanusiaan. Kita ada penelitiannya, jadi kita pakai ilmiah lah ya. Jadi bukan sekedar perasaan sebetulnya. Kita studinya itu 5 hari itu berita 11 sampai 15 Juni itu kita kumpulin lebih kurang sekitar hampir 350-an. Dari itu kita punya punya analisis, banyakan yang negatif, yang merah ini loh. Negatif artinya ya tadi. Nah, ini pakai perasaan. Menyakiti lah, menyinggung, dan kita lihat arahnya kok kepada peraturan. Kok Kompas sepertinya nggak suka sekali dengan peraturan yang disebut atau yang berlatar belakang atau yang dipersepsikan melindungi umat Islam. Tapi kok Kompas tidak pernah kita baca peraturan yang melarang pedagang jualan di hari Minggu di Papua. Kompas tidak pernah mengkritik pecalang-pecalang di Bali yang kadang-kadang melempari rumah penduduk, melarang orang sholat Jumat. Gak pernah ada kritik dari Kompas. Bertahun-tahun itu sudah kita saksikan. Tapi begitu ada pedagang satu, ibu-ibu yang 3 punya warteg ya, wartegnya ada 3 tuh, outletnya, kalau istilah KFC itu outletnya ada 3 itu di Serang itu, di blow up tiap 2,5 jam selama 5 hari itu. Nah, ini kan ada pertanyaan kita, yang ujung-ujungnya framing beritanya, narasumber yang ditampilkan tuh juga tidak kompeten. Kita lihat Sophia Latjuba lah. Apa urusan Sophia Latjuba? Ngerti nggak dia dengan hukum? Ngerti nggak dia syariat Islam? Ngerti nggak kalau orang puasa itu harus dihormati? Jadi jangan dibalik-balik logikanya. Ini logikanya yang didorong itu seolah-olah orang yang puasa harus menghormati orang yang tidak puasa. Orang yang ibadah harus menghormati orang yang tidak ibadah. Orang yang tidak punya SIM, polisi harus menghormati orang yang tidak punya SIM. Jadi logika itu kalau dikembangkan berbahaya menurut saya bagi norma masyarakat kita loh Pak. Kalau itu diteruskan ya, berbahaya sekali. Orang yang tidak ikut aturan dijadikan pahlawan, sehingga itu akan membuat masyarakat akhirnya, ya kalau kita sih senang-senang aja Kompas mempelopor itu, berarti aturan di negeri ini gak usah kita ikuti toh. Ya kan? Kita senang saja kalau kita mah merasa tidak terikat. Tapi karena ini yang dihajar adalah syariat Islamnya, apalagi Kompas menampilkan, menggelari orang-orang intelektual muda NU. Dari mana gelar intelektual itu? Kan sebutan-sebutan Kompas saja, memframing orang jadi intelektual muda NU lah, membuat jadi brutal organisasi yang sadis, radikal lah. Itu kan maunya wartawan aja. Makanya hari ini kita sengaja bawa juga tim kita. Kita mau framing juga lah. Ya bukan artinya kalau soal framing itu kan kita juga bisa, agenda satang, agenda setting itu kita juga ngerti lah. Kita nggak bodoh-bodoh amat lah kira-kira. Kita paham lah itu semua. Tapi mbok ya janganlah keterlaluan. Maksud saya nanti masyarakat mempersepsi juga loh. Walaupun ada sebagian orang Islam yang membela Kompas ya nggak apa-apa, tapi tetap sebagian lagi akan mempersepsi Kompas mewakili bukan Islam, walaupun yang membelanya barisan di depan pagernya adalah Islam. Nah, apa mau Kompas dipersepsi begitu? Kompas, Komando Pastur, apa mau diulangi lagi seperti yang dulu-dulu lagi? Kan enggak, saya kira. Ini kan SARA jadinya. Kalau media sebesar Kompas ini justru mengarah kepada hal-hal yang demikian, ya jangan salahkan masyarakat, saya kira. Nah, kami ini, saya kira semacam alarm lah, ya. Jadi, saya kira Kompas nggak perlu khawatir. FPI justru alarm sebetulnya, daripada kita diam masyarakat marah, tahu-tahu kejadian 98 diarahkan kepada SARA yang lebih gawat dari sekedar 98. Kalau 98 kan sekedar etnis tuh. Kalau diarahkan ke SARA bagaimana? Kalau masyarakat diam tiba-tiba meledak menjadi SARA agama. Kompas kalau dipersepsi tadi Komando Pastur jadi sasaran loh. Kita tidak menutup banyak. Kita tidak minta Anda membela Islam, enggak. Karena kita tahulah, enggak mungkin Anda begitu.
tapi adil lah. Adil dan proporsional. Saya kira proporsional kita tahu lah menempatkan diri. Kita ini siapa? Kedatangan kita ini ingin meminta penjelasan tentang itu. Yang kedua, menghimbau sebetulnya bahwa ya jangan melewati garis batas lah. Proporsional dan profesional saja, adil lah begitu. Sebab adil itu siapapun, bahkan orang Islam pun dituntut adil terhadap yang non-muslim. Jadi saya tidak mau bicara teknis ya. Janganlah bicara teknis soal ibu itu begini, begini. Anda cerita tentang lapangan, nggak usah lah. Udah selesai bagi saya itu. Kalau kita debat fakta. Kita nggak usah debat fakta begitu. Kita ini, kalau dalam bahasa kita mau kebijakan redaksi, politik redaksi lah kira-kira. Ya, lebih kepada politik redaksi. Hampir semua di ruangan ini kan kita dibesarkan oleh buku-buku Gramedia, koran Kompas juga, dan sebenarnya tahu sikap dasarnya Kompas, meskipun kadang-kadang kita bisa melihat kok ada geser-geser. Tapi pada dasarnya yang saya mau sampaikan adalah kami dalam perjalanan menerbitkan koran Kompas, menerbitkan buku, menerbitkan segala hal itu kan, janganlah biarkan kami jalan sendirian. Kami itu butuh ditemani. Teman itu bisa memuji kami, memberi masukan tentang kemungkinan melencengnya kami. Justru di situ sikap dasar dari pendiri kami kan memang harus berteman kepada siapapun. Bukan untuk cari muka, tetapi memang kita juga harus tahu kemauan dan kepentingannya teman-teman itu. Jadi pertemuan ini persis yang Pak Munarman bilang bahwa ini komunikasi, silaturahmi, dan saling fine tuning lagi lah, di mana kami melenceng, di mana kami tidak melenceng. Jadi terima kasih atas segala keterangan yang disampaikan Pak Munarman. Lalu tentu Pak Munarman dan teman-teman menyadari juga kami punya idealisme, tapi juga punya bisnis. Barangkali disitulah kami harus bermain secara baik. Jangan gara-gara bisnis meninggalkan idealisme yang tidak adil tadi, yang menyakiti sebelah pihak dan lain-lain. Itu bukan mau kami tentu. Nah, dalam konteks kasusnya 8 Juni, peristiwa 8 Juni, ibu saya ini di razia, saya kira ada berita, ada efek berita. Mudah-mudahan grafiknya Pak Munarman tadi masih mencampurkan antara efek gaung berita tadi, dipisahkan, masih bercampur dengan berita itu sendiri. Jadi Pak Munarman atau teman-teman bisa mengenal kami lebih dekat, bahwa benar bahwa kami nggak punya niat jahat itu kelihatan lah, terasa oleh teman-teman dari FPI bahwa kami nggak punya niat jahat. Di Kompas dan itu kan juga punya sebenarnya ombudsman yang selalu mengontrol politik pemberitaan, sesuatu yang kebablasan. Kalau memang dirasakan ini sudah kebablasan, sudah melukai perasaan, ya kasihlah tahu SMS saya sudah kebablasan lah. Jadi lebih cair, lebih enak, sehingga komunikasinya pun tidak harus seakan-akan ada perang, ada apapun juga. Ini kan problem silaturahim saja gitu. Reporter kami di lapangan juga berangkat ke lokasi itu bersamaan dengan wartawan lain atas informasi dari Satpol PP Serang. Jadi itu betul-betul murni peristiwa di lapangan, bukan didesain di rapat redaksi. Kami adalah satu-satunya televisi yang menyiarkan secara langsung sholat tarawih dari Masjidil Haram sudah tahun ke-5 ini. Bahwa tadi ada himbauan mungkin kebablasan di tengah cara kami, rutinitas kami jadikan betul pelajaran gitu kan. .com ini ternyata punya sifat yang agak ajaib, Pak. Jadi ya karena dia berita pendek pun sudah jadi berita gitu. Barangkali dia punya kendala dan hal-hal yang saya pun gaptek dengan itu. Saya kira lalu efek dari pemberitaan yang hanya tanggal 8 Juni dan sebuah video pendek di beritanya Kompas TV dan tiga TV lain kan, itu di dunia.com dikembang-kembangkan. Yang saya bilang tadi adalah ada berita, ada efek berita. Saya kira dua hal yang harus terpisah, di mana yang efek berita itu justru dia gaungnya begitu kuat dan kami
itu bukan kendali kami gitu. Saya mau cerita dikit nih pengalaman dengan Kompas pribadi ya. Saya pernah mau pasang iklan nih, bukan minta diliput berita ya. Pasang iklan bayar dengan biro iklan 2012 tuh. Waktu itu kasus pengambil alihan Indosiar ke SCTV. Saya pasang iklan atas nama masyarakat pemerhati frekuensi publik. Waktu itu meminta supaya tidak ada penguasaan frekuensi publik di tangan kelompok tertentu, kan begitu kan. Saya mau pasang iklan, udah bayar duitnya dengan ini, udah oke, biro iklan yang di lapangan. Begitu masuk ke, saya nggak ngerti, tiba-tiba ada pembatalan. Ada pembatalan, nggak bisa iklannya, nggak bisa dipasang. Kok nggak bisa? Ya pokoknya alasan teknis lah. Saya ganti nama, saya jangan masukin, saya bilang. Nama Munarman nggak usah, dihapus saja, ganti nama yang lain. Bisa. Jadi saya itu punya pengalaman yang begitu loh dengan Kompas. Jadi kalau teman-teman Kompas memberi ruang kepada kelompok seperti Munarman, begitu, pada faktanya yang bisnis saja tidak bisa gitu loh. Ya, itu pengalaman ya. Jadi agak susah bagi saya itu, trust saya itu agak susah dibangun lagi gitu loh. Dengan pengalaman itu bayar loh, bukan saya minta diliput, ini bayar itu, bisnis itu. Tanpa melibatkan unsur apa itu soal ini iklan 1/4 halaman. Pengalaman ini berulang begitu. Nah, kami ini juga kalau tadi dikatakan mewakili publik, Kompas itu mengangkat itu karena dibicarakan publik tadi, ya kami datang ke sini juga karena mewakili publik juga. Ada publik yang tidak suka loh. Mereka tuh marah betul, tapi saya lihat kemarahan ini kalau tidak disalurkan bisa repot, memendam begitu. Jadi bara api di bawah begitu kan. Nah, akhirnya ya saya inisiatif udah kita komunikasi aja. Bahwa saya tidak komunikasi lewat SMS, saya menghindari karena saya nggak mau difitnah. Karena banyak sekali fitnah. Ini aja datang sini kasih aja nasi kotak, kasih aja THR, kasih aja, menghina sekali menurut saya itu. Komunikasi yang begitu itu menurut saya penghinaan lah. Menganggap orang-orang FPI itu orang pengangguran, miskin, nggak ada kerjaan, tukang recok, tukang rusuh begitu. Tapi kalau Anda bikin peliputan di Bali, wawancarai warung yang ditutup selama nyepi itu, lalu mereka berkomentar, bila perlu ada lagi sumbangan yang seperti di Serang, kita mungkin nggak protes. Oh, berarti adil nih. Berarti bukan cuma Islam doang nih, kira-kira seperti itu kalau bahasa kitanya. Nah, ini kenapa gencar di bulan Ramadan, tapi di hari-hari besar yang lainnya enggak. Jadi kalau mau angkat keadilan, dianggap ini menyalahi kemanusiaan, humanisme, sebetulnya ya kalau kita mau ikut agama, menjadi pemeluk agama, ya memang pahit rasanya. Tapi akan nikmat nanti di akhirat. Nah, oleh karenanya saya sangat kami ini kan pendakwah gitu. Dengan adanya pemberitaan di Kompas seperti ini, kami dari awal sudah mau ini sebetulnya, cuman kan karena coba kita tampung dulu dari masyarakat seperti apa, yaudah kita datengin. Daripada nanti masyarakat yang datang kan nggak baik gitu. Jadi biar kita datengin, kita dialog, kita diskusi, semoga ke depan tidak terjadi lagi. Jadi dengan pemberitaan seperti itu akhirnya muncul tuh spanduk di mana-mana, hormati orang yang tidak berpuasa. Ditambah lagi pemerintah lagi gencar-gencarnya nyabut perda. Nah, semuanya perdanya perda syariah. Jadi begitu diberitakan di Serang, jadi akhirnya kan ada indikasi tuh, oh ini mau ke sana nih arahnya, seperti itulah. Nah, maka dari itu sebetulnya nggak perlu nunggu kita protes, nggak perlu nunggu kita SMS, ini kebablasan. Ana yakin yang ada di Kompas ini kan berpendidikan, orang yang sudah mengenyam bangku sekolah yang begitu lama, jadi tahu etika, tahu batas-batasan, bukan menggurui saya bicara begini. Jadi kira-kira nih kalau Ana mau bisnis, kira-kira bisnis yang seperti ini nih, pemberitaannya bahaya nggak nih ke depan? Itu insya Allah anak TK aja udah bisa ukur. Jadi jangan sampai nanti dengan alasan, ini kan kebablasan, kenapa nggak di SMS secara personal? Nanti kalau begitu lagi, terulang lagi begitu. Jadi ini saya bicara karena saya pendakwah, dan saya ke bidang penegakan khilafah dan syariat Islam, di Front Pembela Islam. Jadi tersinggung dengan adanya pemberitaan yang di Serang itu, akhirnya memojokkan syariat. Jadi seolah-olah penegakan syariat Islam itu melukai kemanusiaan dan lain sebagainya. Padahal kita nggak minta lama kok nutup
warung itu ya. Dan warung yang ditutup itu, kalau kita mau diskusi warung nih, itu pun lokasinya kan nggak semua. Terminal boleh buka warung, asal agak tertib dikit, karena mereka adalah tempat singgah musafir. Rumah sakit, kantinnya boleh buka kok, karena di sana melayani orang-orang sakit. Nah kalau mereka yang sehat, nggak berpuasa misalkan, kok cengeng amat gitu, nggak bisa masak sendiri apa bagaimana? Harus warteg yang menyediakan untuk makan mereka. Ini yang jadi masalah. Nah, kami pun membatasi kan, jam 4 boleh buka mereka. Perlu diketahui puasa Ramadan ini bagian dari rukun Islam. Artinya apa? Kewajiban paling utama dalam umat Islam yang bisa menandakan dia itu sempurna Islam apa tidak. Nah, di zaman sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, itu pernah kejadian perang Riddah. Ya, ini perang di mana Sayyidina Abu Bakar itu memerangi orang yang menentang bayar zakat. Zakat termasuk rukun Islam juga. Artinya hal-hal begini nggak main-main. Nah, kan kita nggak mau main perang-perangan, bukan ini kita. Kita nih hukum, kita mau bersaudara. Cuman buat umat Islam ini sensitif betul, karena ini rukun Islam. Jadi memang kalau kita justru malah niat baik kita untuk supaya bagaimana Kompas ini jangan sampai masyarakat meledak, Kompas akhirnya kena masalah. Berkali-kali kami korban, selalu dijadikan korban ketidakadilan daripada pemberitaan. Ketika lawan-lawan kita ataupun mereka yang berseberangan dengan kita itu bikin demo hanya 40 orang, 50 orang live, siaran langsung di beberapa TV. Tapi kita sudah ratusan ribu, bahkan jutaan. Itu kita padatin juga sama, nggak pernah masuk TV. Nah, di zaman Nabi Musa itu ada seorang wanita cantik. Dia datang pada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, saya ini banyak dosanya. Saya melakukan dosa yang gede, tolong mintakan ampun pada Tuhan. Nah, kata wanita itu, saya berzina. Habis itu saya hamil. Habis hamil aku ngelahirin. Habis ngelahirin aku matiin itu bayi. Maka Nabi Musa marah besar. Diusir wanita itu. Haram jadah kamu, ini dosanya gede, gak bakal diampuni oleh Allah. Ya, saya yakin kalau wanita itu kejadiannya di Palmerah, pasti Kompas TV akan memblow up besar-besaran tuh. Wanita yang berzina dan membunuh hasil anak berzinanya. Ya, koran Kompas saya kira akan masukkan ke headline. Tapi kata Jibril, ada yang lebih gede dari itu dosanya. Yaitu apa? Kata Jibril, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Itu lebih gede dosanya. Demikian juga sengaja meninggalkan puasa. Itu lebih gede dosanya. Jadi jangan dianggap enteng. Jangan dianggap sholat itu asasi. Sholat itu boleh, enggak sholat juga boleh. Puasa boleh, enggak puasa juga boleh. Harus dihormati. Nah, ini kan bahaya. Seingat saya dulu waktu masih SD di Pasuruan, kampung saya orang Pasuruan, itu ada edaran dari wali kota. Saya kira di kota-kota lain sama, yaitu hormatilah bulan puasa, warung buka jam sekian sampai sekian. Jam sekian tutup atau tidak boleh buka. Dan itu tidak ada yang mempersoalkan. Kok kenapa di era sekarang ini, di zaman Jokowi ini, tiba-tiba muncul hal yang aneh. Justru mempersoalkan yang benar gitu. Yang melindungi umat kita supaya khusyuk, ya, tenang di dalam ibadahnya gitu. Seharusnya kita bersyukur kepada Satpol PP, kepada bupati. Kan kalau dulu yang gitu-gitu FPI, dan itu dibully kan dulu-dulu kan. Nah, sekarang FPI sudah mengurangi yang gitu-gitu. Biarlah dikerjakan oleh Pemda, dikerjakan oleh Satpol PP, dikerjakan oleh polisi. Nah, sekarang Satpol PP-nya yang dibully. Maunya apa ini? Hah? Maunya apa? Saya ingatkan pada suatu hadis bahwa ada malaikat diperintah oleh Allah untuk mengazab satu kaum, karena kaum itu udah maksiat semua. Pas malaikat turun, di situ masih ada yang sholat satu orang. Malaikat balik lagi pada Allah. Ya Allah, ini masih ada yang sholat nih, bagaimana? Kata Allah, azab mulai dari dia yang sholat itu. Azab mulai dari yang sholat itu. Karena apa? Yang sholat diem, tidak mengingatkan, tidak melakukan nahi mungkar. Padahal nahi mungkar itu hukumnya wajib. Jadi kalau bapak-bapak dari Kompas, tolong persepsinya, ya, berempati kepada FPI misalnya, atau siapapun umat Islam yang melakukan nahi mungkar. Nah, tolong
dicek di Quran itu, ya. Ini nahi mungkar itu memang maunya FPI atau FPI sekedar menjalankan perintah Allah, gitu aja. Kalau maunya FPI biar ngetop, biar ini, ya saya kira udah batal amalannya FPI. Gitu. Tapi sekedar menjalankan perintah Allah SWT. Kalau ini kemudian dibully, kemudian nggak ada yang berani lagi untuk melakukan tindakan nahi mungkar, semua penguasa juga diem, maka yang akan ada hanyalah musibah. Karena hadisnya jelas begitu. Apabila melihat seorang zalim berbuat zalim, lalu dia tidak menangkap orang yang zalim itu, hampir-hampir Allah akan mengumumkan azabnya. Jangan sampai telat kesadaran kita untuk menghilangkan kemungkaran. Kemungkaran bagaikan api, Pak. Api itu kalau kecil, seperti zaman dulu, ya belum ada PLN, kita nyalain lampu kan, lampu apa itu? Sentir apa semprong apa, ya. Cara mematikan gampang, mati. Coba kalau apinya sudah meliputi seluruh Palmerah, habis Pak Kompas ini. Nggak ada, Blangwir nggak mampu. Begitu Pak, mestinya Kompas ya ikut ya bersama FPI untuk sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira kewajiban puasa kan juga kewajiban orang Nasrani, dan Quran bilangnya kan begitu. Ada puasa Paskah ya. Tolong jangan sampai Kompas dalam posisi ikut menyuburkan kemungkaran. Nanti Kompas pun akan ikut terbakar habis karena kita sudah nggak mampu mengatasi. Ya, mudah-mudahan ini peringatan dari kita ya sebelum Kompas terbakar habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media itu jangan dikira netral. Media selalu memiliki misi, selalu memiliki agenda. Ya, karena itu sekali lagi saya himbau jangan ditelan mentah-mentah informasi dari media, utamanya media sekuler. Ya, utamanya media sekuler karena mereka tidak bekerja untuk untuk membangun kebenaran, tetapi mereka memiliki misi sendiri, saya kira. Dan kebetulan Indonesia mayoritas Islam, saya kira pasti akan terus-menerus menjadi problem. Hubungan ini pasti terus-terus akan berkontraksi, istilahnya itu kontraksi ya. Kontraksi sosial akan terus-menerus terjadi karena apa? Karena media-media yang mainstream bukan di dalam kendali umat Islam. Itu problemnya. Kalau komentar Abang terkait orang-orang yang mendukung pencabutan perda di Serang seperti apa? Ya saya kira kalau dia Islam sudah pasti sudah pasti paling tidak dia masuk ke dalam golongan munafik lah ya. Saya nggak berani masuk lebih jauh, tapi munafik lah ya. Dia percuma dia sholat, dia puasa, tetapi ada aturan yang berdasarkan syariat Islam dia tolak. Itu munafik namanya. Ternyata pikiran dia menolak syariat Islam. Jadi syariat Islam itu kan lengkap. Kalau sholatnya dia terima, puasanya dia terima, tetapi aturan yang syariat lain dia tolak, berarti dia sama dengan orang yang diam-diam makan di warung Tegal. Di warung Tegal dia pilih mana menu yang dia suka kan. Nah, nggak boleh berislam memilih menu yang mana dia suka, itu nggak bisa. Jadi kalau sudah menyatakan diri Islam, harusnya konsisten menjalankan seluruh syariat itu sesuai kemampuannya secara kafah. Nggak boleh dipilih-pilih. Saya kira pemerintah masih pelintat-pelintut ya. Belum ada kejelasan. Pada satu sisi kita lihat pemberitaan di media, Menteri Dalam Negeri masih men-scan, menyisir. Ternyata banyak yang tentang kemudian ternyata kan Menteri Dalam Negeri menyatakan tidak. Jadi pelintat-pelintut. Yang mana ini? Nah, menurut saya, kalau secara prosedural Menteri itu tidak bisa diperlakukan begitu. Karena apa? Karena itu sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak ada yang ditentang. Karena kalau dianggap pertentangan dengan undang-undang yang di atas, undang-undang yang di atas itu kan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan implementasi dari aturan Tuhan. Jadi kalau menteri mencabut itu, saya kira menterinya ngawur lah, ya. Perlu diperiksa apakah menterinya beraliran komunis, anti agama atau seperti apa, ya.